Bayangkan, di era modern ini, di saat listrik sudah menjangkau pelosok negeri, masyarakat justru masih kesulitan membedakan mana air yang layak minum dan mana yang berbahaya. Penelitian kami hadir untuk mengubahnya. Sebuah alat mendeteksi kualitas air yang cepat, akurat, dan terjangkau. Karena akses air bersih seharusnya bukan lagi sebuah privilege, melainkan hak dasar setiap masyarakat. Penelitian kami ini berjudul Pengembangan Alat Deteksi Dini Kualitas Sumber Air Baku Multiparameter Arduino Nano R3 berbasis efek Tyndall, terintegrasi sensor pH dan TDS untuk masyarakat daerah pedesaan di Indonesia. Nama saya Kenneth Dan nama saya Kenneth Jasin, dari Sekolah Cita Hati. dan Dan mari mari kita kita mulai. mulai. Ketidakpastian kualitas sumber air baku menjadi masalah yang sangat besar. Studi lapangan menunjukkan kondisi memprihatinkan. Metode uji lab juga tidak praktis untuk konteks pedesaan. Jadi, tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan alat pemantau kualitas air baku portabel yang harganya terjangkau, akurat, dan praktis untuk digunakan masyarakat pedesaan. Peneliti juga akan memvalidasi hasil pengukurannya dengan alat lab standar. Pertanyaan penelitian kami adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara merancang alat monitoring portable mendeteksi dini kualitas sumber air baku berbasis efek Tyndall terintegrasi dengan sensor pH dan TDS sehingga biaya lebih terjangkau dan mudah digunakan di lapangan. Kedua, bagaimana validitas alat yang dirancang dibandingkan dengan alat laboratorium standar sebagai referensi, yaitu data logger Vernier Lab Quest 2. Dan terakhir, apakah ada alat yang dirancang berhasil didapatkan data pengukuran yang reliable. Nah, sekarang mari kita masuk ke metodologian penelitian. Alat yang kami rancang dilengkapi ketiga sensor berikut. Sensor turbidity yang bekerja dengan prinsip efek Tyndall, sensor pH, dan sensor TDS. Berikut adalah standar nilai-nilai untuk ketiga parameter untuk pengolahan air baku. Gambar di kanan ini merupakan formula untuk menghitung nilai penalti untuk ketiga parameter air. Berikut adalah penalti P yang dapat dihitung dengan formula berikut. Dari semua formula di atas, data yang diperoleh dapat digunakan untuk membuat variabel indeks kemurnian air baku atau WP. Berikut ini adalah flowchart dari sistem Arduino kita. Dimulai dengan mengambil data dari ketiga sensor tersebut, data akan dimasukkan kepada rumus P dan WP untuk mendapatkan hasil. Untuk menggunakan alat ini, kita harus pertama menuangkan sampel air. Kemudian kita dapat menyalakan alat ini dan menunggu agar data yang tercermin pada LCD stabil. Setelah penggunaan, kita bisa menserialisasi alat ini agar tidak terkontaminasi. Berikut merupakan 5 langkah dalam melakukan validasi alat yakni mencakup bias, MAE, RMSE, kolerasi Pearson R, dan regresi linear sederhana. Sedangkan untuk memastikan reliabilitas alat terdapat 3 langkah. Yang pertama, standar deviasi sampel harus ditentukan. Selanjutnya, tentukan CV menggunakan formula berikut dengan target praktis sebagai berikut. Dan terakhir, tentukan rata-rata CV. Berikut merupakan independen, dependent, dan kontrol variabel pada penelitian kami. Nah, ini adalah tabel pertama, yaitu data sampel dengan menggunakan alat standar laboratorium. Dan kemudian adalah tabel kedua, yaitu data sampel dengan menggunakan alat Arduino dengan 3 sensor yang dibuat. Ini adalah tabel 3 yang menunjukkan uji validitas sensor pH. Dan ini adalah variabel-variabel seperti bias, MAE, RMSE, korelasi R, dan regresi sederhana. Ini untuk turbidity dan ini untuk TDS. Selanjutnya ini adalah uji reliabilitas sensor pH dan average rata-rata CV-nya adalah 1,04. Untuk turbidity, rata-rata CV-nya adalah 2,80 dan untuk TDS, rata-rata CV-nya 2,08. Untuk kesimpulan, alat ini berhasil dikembangkan dengan 3 sensor utama dalam satu perangkat portabel. Hasil validasi menunjukkan data akurat sesuai standar lab meskipun ada deviasi pada MAE, RMSE, dan intercept regresi sederhana. Alat ini memiliki reliabilitas tinggi dengan CV rata-rata di bawah 2% untuk pH dan TDS, serta di bawah 10% untuk turbidity. Penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasi sumber daya mandiri menggunakan baterai. Kedua, peningkatan akurasi sensor. Dan ketiga adalah memperluas cakupan studi lapangan. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian kami. Dan sekarang ini adalah dokumentasi dari proses pengambilan data pada lab sekolah yang juga menunjukkan sampel-sampel air yang digunakan maupun di rumah menggunakan alat Arduino yang telah kami rancang. Sekian dari presentasi kami. Semoga alat ini tidak hanya menjadi materi riset, tetapi bisa digunakan dalam mengubahkan semua hidup orang di Indonesia.
Terima kasih.